Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tania Yusardi. Di sini saya akan membuat tugas dari Bapak Bambang Purwanto yang tugasnya yaitu mendeskripsikan salah satu pariwisata di Indonesia. Dan saya memilih Palembang. Kenapa saya pilih Palembang? Karena saya tinggal di Palembang. Jadi saya mengenalnya lebih jauh, lebih dalam lagi ya. Walaupun saya jarang jalan-jalan, setidaknya saya sedikit-sedikit mengerti lah ya. Ini Palembang. Ini adalah Ampera. Kenapa saya memilih Kenapa Ampera? Karena Ampera adalah salah satu ikon Palembang yang terkenal yaitu jembatan yang menghantarkan hulu dan hilir, yang menyambungkan antara hulu dan hilir kota Palembang. Jembatan Ampera pun dijadikan wisatawan sebagai tempat wisata. Kenapa? Karena wisata kebanyakan sih orang lebih menikmatinya pada saat malam hari ya, karena lebih cantik, indah pada saat malam hari, ada lampu-lampunya. Dan juga di pinggir-pinggir jembatan Ampera pun terdapat angkringan yang menamakan makan, kayak ada orang-orang yang jualan tentang makanan seperti tekwan model yang terkenal di Palembang. Dan selain itu juga Palembang terkenal dengan rumah adatnya. Di sini saya ada beberapa kertas ya yang akan membantu saya mendeskripsikan kota Palembang. Rumah adat Palembang yaitu Rumah Limas. Kenapa saya Rumah Limas itu salah satu objek yang dijadikan dalam duit 10.000 nih. Bisa dilihat nih. Sama kan, sama persis gitu juga. Di dalam Rumah Limas ini terletak di Museum Bala Putra Dewa yang terletak di kilometer 5. Dan di dalam Rumah Limas ini masih banyak terdapat benda-benda peninggalan zaman dahulu, atau seperti tempat tidur kerajaan zaman dulu, ataupun cangkir, alat-alat benda-benda yang dipakai pada zaman kerajaan dulu. Dan di dalam sini juga selain itu juga terdapat museum Bala Putra Dewa. Museumnya tuh terdapat banyak sekali artefak atau benda-benda kayak sejenis kris gitu, dari zaman kerajaan zaman dahulu, ataupun di situ juga terdapat baju-baju adat, terus tempat pembuatan songket itu, alat pembuatan songket yang secara manual. Dan selain itu di Palembang itu ada terkenal dengan sport center atau sport tourism. Bisa dilihat itu, ini Jakabaring, ini berpusat di Jakabaring, dan tempat wisata ini sudah dikenal dari mancanegara, baik Asia ataupun Eropa. Kenapa? Karena pada saat SEA Games dan Asia Games, Palembang terpilih sebagai tuan rumah untuk melakukan olahraga tersebut. Ini adalah salah stadion Palembang, Stadion Jakabaring ya. Dan selain tempat main bola, di situ juga ada tempat main voli, renang, olahraga renang, dan di sini juga ada danau yang dijadikan tempat rekreasi. Jadi orang biasanya sih kalau sekarang ini kan nggak ada ya pertandingan antara negara antara
biasanya kalau ada komunitas-komunitas bola itu biasanya mereka nongkrong-nongkrong di sini, atau orang yang suka apa ya, yang balap-balap mobil, balap-balap motor, itu biasanya mereka tuh suka tuh datang-datang ke tempat-tempat seperti ini. Dan selain itu Palembang terkenal dengan makanan kulinernya. Yang salah satu makanan khas Palembang itu adalah pempek. Siapa sih yang nggak kenal pempek? Kalau di Jakarta sih orang kalau di luar Palembang orang bilangnya empek-empek, padahal itu namanya pempek ya, bukan empek-empek. Jadi saya tak berhubung mereka itu kan nggak tahu, jadi nggak apa-apa lah ya, kita nggak hiraukan. Pempek selain bisa dimakan menggunakan cuka, dan selain itu juga pempek bisa dimakan seperti ini. Ini namanya laksan. Jadi kalau pempek itu dibuatkan kuah laksan, itu jadinya laksan nih. Jadi mereka itu satu makanan yang terbuat dari gandum tapi sagu dan ikan. Bisa diolah-olah menjadi kayak, selain itu celimpungan, laksan, ataupun rujak mie. Rujak mie ini adalah mie kuning yang dicampur dengan pempek tadi dan dikasih udang ragu, dan makannya tuh menggunakan cuka. Biasanya orang Palembang itu sangat suka ini untuk makanan pagi-pagi. Selain itu juga Palembang itu terkenal dengan songketnya. Maaf ya, saya nggak punya foto songketnya, jadi saya akan mendeskripsikannya saja. Songket itu terbuat, kalau zaman dahulu ya, songket itu terbuat dari benang emas. Jadi bisa bayangin lah, Palembang dulu kaya ya. Sekarang aja kiri kayaknya. Bukan kiri sih, mungkin karena perekonomian di Indonesia itu sudah semakin melemah, jadi untuk sangat sulit mendapatkan bahan tersebut. Jadi orang berinisiatifnya dengan menggunakan benang biasa. Tapi pembuatan songket itu sangatlah sulit. Kenapa saya bilang sulit? Buatnya itu secara manual. Bayangin aja orang membuatnya manual gitu. Biasanya orang membuat itu paling cepat itu bisa mencapai 3 bulan. Bayangin 3 bulan cuma dapat satu songket kayak gitu. Gimana kalau satu songket, jadi itu susah banget ya untuk membuatnya. Itu pun tergantung daripada lama dari pembuatannya tuh tergantung dengan motif dari songket tersebut. Jadi nggak bisa sembarangan untuk membuat songket tersebut. Biasanya sih setiap motif itu memiliki maknanya masing-masing kayak gitu. Biasanya songket digunakan orang Palembang itu, kalau zaman dulunya sih songket digunakan untuk orang-orang zaman kerajaan gitu, orang-orang kerajaan. Biasa digunakan sehari-hari gitu. Tapi kalau sekarang mah orang cuma bisa menggunakannya palingan satu kali seumur hidup, yaitu pada saat menikah. Dan itu pun kebanyakan sekarang udah memakai songket-songket yang bisa dibuat dari mesin. Dan kalau orang Mang Ali waktu itu tadi yang pernah seminar sih, namanya itu Mang Ali ya narasumbernya itu. Dan Mang Ali itu bilang kalau songket yang terbuat dari mesin itu bukan songket tapi kain katanya, karena berbeda gitu. Kalau songket itu depannya itu memiliki kalau kami bilangnya itu tumpal. Jadi mereka tuh melipatnya nggak bisa sembarangan gitu, harus ada tata aturannya. Jadi untuk melihat lebih anggun kayak gitu. Terus selain itu juga pariwisata di Indonesia itu yang terkenalnya adalah Pulau Kemarau. Kenapa? Pulau Kemarau itu biasanya dapat banyak dikunjungi pada saat Imlek atau Cap Gome yang paling ramai. Dan itu pun kebanyakan dari mancanegara Asia kayak gitu, orang-orang Tiongkok, biasanya orang-orang Chinese yang biasanya banyak, karena mereka mau sembahyang di sana. Jadi
Jadi mereka mau datang ke Pulau Kemarau itu untuk sembahyang. Pulau Kemarau itu memiliki legenda yang terkenal, yaitu seorang putri dan seorang putri kerajaan kalau nggak salah ya, dan laki-lakinya itu saudagar yang berasal dari Cina. Dan berhubung ayahnya itu matre, jadi ayahnya itu minta mas kawin ya, mas kawin lah ya, bisa dibilang emas yang berapa kendi kayak gitu, dan dia membawakannya. Tapi berhubung zaman dulu kan cuman lewat air, dan kalau misalnya dia membawa emas itu secara terang-terangan, pasti bakal dirampok orang lah ya. Nah, jadi mereka mensiasatinya menaruh daun-daunan atau sayur-sayuran di atasnya. Jadi ketika orang melihatnya, oh itu cuma sayur-sayuran, padahal di bawahnya itu emas. Jadi pada saat itu sudah dikasihkannya kepada ayah dari si putri tersebut. Nggak taunya ayah dari si putri itu tersebut udah marah duluan karena melihat sayur-sayuran yang dibawa bukan emas. Jadi dibuangkannya lah ke dasar laut. Dibuangkannya lah di dasar laut. Jadi sudah dibuangkannya, laki-laki tersebut malahan ngambil si emas tersebut ke dalam air dan disusul oleh putri tersebut. Jadi sampai sekarang pun jasadnya tidak ditemukan dan menjadi legenda pada pulau tersebut. Ya. Selain itu, Palembang terkenal dengan masjid Al-Quran Akbar. Siapa yang Al-Quran terbesar, termasuk Al-Quran terbesar di Indonesia ya mungkin, karena Al-Quran itu salah satu orang yang membuat itu, dan orang yang membuat itu memiliki cita-cita ingin punya Al-Quran yang bisa dinikmati semua orang. Jadi dia membuat sebuah bangunan, dan bangunan itu berkalimatkan 30 juz dari Al-Quran. Jadi setiap dia tuh kayak buat jendela-jendela kayak gitu. Jadi kita bisa jadi kayak mungkin museum Al-Quran kayak ya. Tapi bedanya kalau museum itu kan ditaruh di etalase gitu. Kalau itu tuh kita bisa menikmatinya secara langsung. Jadi bagi kalian para wisatawan yang mau datang ke Palembang, itu wajib banget dikunjungin. Kalian bisa mengunjungi Pulau Kemarau tadi dengan cara kalian bisa datang ke BKP atau Jembatan Ampera tadi nih, Sungai Musi. Anda bisa bilang ke nelayan-nelayan di situ, bukan nelayan sih kayak pelaut kayak gitu, yang menyeberangkan orang ke Pulau Kemarau tersebut, dan Anda bisa menyeberangnya melalui kapal ataupun ketek. Biasa di Palembang itu terkenal dengan ketek ya. Jadi bisa datang ke situ tuh dengan cara naik perahu, atau bisa dari Pusri. Biasa dari Pusri lebih dekat tuh karena cuma nyebrang sedikit. Dan kalau mau ke tadi tuh ke Museum Akbar Al-Quran Akbar. Al-Quran Akbar itu terletak di Gandus. Kalian bisa menyelusurinya di Google Map. Dan jika Anda ingin menikmati kuliner di Palembang, Anda bisa langsung datang ke 26 Ida, dan di situ banyak banget makanan-makanan khas Palembang. Ya pilih aja mau yang mana gitu. Ada yang murah, ada yang mahal, tergantung dengan budget dan selera masing-masing ya. Kalau mau datang ke museum, tadi udah saya bilang kalau museum itu terletak di Museum Bala Putradewa, itu terletak di kilometer 5. Jadi Anda bisa melihatnya dari Google Maps. Baiklah, sepertinya saya akan saya akan menutup presentasi saya karena sudah lebih dari
15 menit. saya akhiri saya akan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga iman dan imun, karena lagi di luar lagi covid, di luar dari covid, jadi kita harus tetap jaga iman dan imun. Stay at home dan